Alhamdulillah dapat hidayah Islam kan ya, subhanallah. Bisa. Ya mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Hmm. Bismillah. Tadi siapa namanya? Endi. Endi. Endi apa namanya? Endi aja. Pratama Putra Ginting. Hah? Pratama Putra Ginting. Endi Pratama Ginting. Ya, Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Kita pada siang hari ini mendapat satu nikmat juga, yaitu bertambahnya saudara sesama muslim. Di mana ada saudara kita di sini, beliau bernama Endi Putra Ginting. Beliau alhamdulillah diberikan oleh Allah SWT hidayah untuk bisa memeluk Islam, dan tentunya ini sebuah nikmat yang paling besar, karena tentunya dengan nikmat Islam inilah kita bisa ya selamat dunia akhirat. Dan agama yang diridhoi oleh Allah SWT adalah Islam. Tentunya ya, kita semua mendoakan saudara kita ini agar diberikan oleh Allah SWT hidayah dan taufik dan keistiqomahan, istiqomah di jalan Allah SWT. Setelah masuk Islam mudah-mudahan diberikan kelapangan oleh Allah SWT, kelapangan hidup, kelapangan diri, hati, dan tentunya juga yang namanya kehidupan ya tak terlepas dari segala macam bentuk ujian, itu tetap ada. Tapi bagaimanapun ya, seorang itu ketika dia mendapatkan hidayah Islam, dia akan mendapatkan ketenangan hidup, ketenangan hati. Berbeda. Walaupun bagaimanapun hatinya tenang, hatinya tentram. Bagaimanapun ya kehidupan dunia itu kan sebentar. Sesulit apapun ya, tapi kondisi misalnya itu tentunya ketika hatinya lapang, diberikan hidayah oleh Allah SWT, tentunya itu suatu hal yang tidak bernilai. Tentunya ini merupakan suatu hal yang sangat besar yang Allah berikan kepada saudara kita, dan kita semua juga tentunya bersyukur atas nikmat ini. Mungkin kita menonton ya untuk mengucapkan syahadat. Mungkin ikuti saya ya. Ya, insya Allah kita syahadatkan. Tapi kita tanya sekali lagi nih, maksudnya masuk Islamnya benar-benar atas keyakinan, bukan terpaksa dan sebagainya. Keyakinan. Hah? Atas keyakinan. Atas keyakinan. Ya, karena kan dalam Islam ayat mengatakan la ikraha fiddin, maksudnya tidak boleh memaksa orang masuk dalam Islam. Ya, alhamdulillah. Ya, beliau mungkin apa disampaikan bahwasanya saya masuk Islam ini dengan penuh keyakinan. Mungkin coba sampaikan biar kita nggak ada ini nanti kan. Saya Mungkin namanya sebut Endi. Perkenalkan, nama saya Endi Pratama Putra Ginting. Saya masuk Islam karena saya mendapatkan hidayah dari Allah. Bila mana saya melihat seseorang yang pergi ke masjid dan pulang dari masjid, bawaannya kenapa seperti dingin, mukanya seperti cerah. Nah, itu aja yang saya rasakan selama ini, Ustaz. Dan juga ya bagi sesama kita yang muslim, kalau sekira untuk menolong seseorang itu sungguh luar biasa, Ustaz. Yang saya rasakan itu aja. Oh ya. Ya, alhamdulillah. Bismillah, kita mungkin Mas apa? Bukan Mas ini. Bang Endi ngikutin ya. Atau Masnya yang pakai ini? Ya, Dengan Ikutan gambarnya ya. Ikutin ya. oh ya.
Asyhadu an la ilaha asyhadu 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 an la ilaha alla ilaha illallah. illallah. Asyhadu Asyhadu an la alla ilaha ilaha illallah. 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 Coba diulang. Asyhadu. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya, alhamdulillah. Wa asyhadu anna Wa asyhadu anna wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan. Rasulullah. Ya, coba diulang. Wa Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, alhamdulillah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwasanya bahwasanya tidak ada yang berhak tidak ada yang berhak untuk diibadahi untuk diibadahi kecuali hanya Allah. kecuali hanya Allah, Dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Ya. Nah, alhamdulillah saudara kita Hendy sudah mengucapkan syahadat, dan kita dengar tadi beliau juga sudah kayaknya kelihatan sudah fasih, enggak terbata-bata, sudah bisa. Mungkin karena sudah sering mendengar. Dan tentunya kita sampaikan di sini pertama kita bersyukur pada Allah SWT atas nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita, dan kita doakan beliau agar diberikan oleh Allah SWT ya hidayah dan taufik, kemudian keistiqomahan di dalam Islam, dan Allah SWT berikan ketenangan, kenyamanan, kelapangan hati hidup dalam Islam ini di dunia dan di akhirat. Kemudian juga kita doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan beliau juga diberikan oleh Allah SWT senantiasa semangat dan belajar, karena tentunya juga Islam itu agama yang perlu tentunya kita pelajari. Kita juga orang yang sudah Islam mungkinnya sejak lahir mesti belajar juga. Jadi Islam itu mesti belajar. Kita dilahirkan tidak ada yang langsung bisa baca tulis, enggak bisa bekerja. Tapi kita harus belajar. Maka kita ya berdoakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan beliau diberikan semangat, ya, kekuatan oleh Allah SWT untuk belajar, mempelajari Islam. Ya. Karena itu sangat penting, mempelajari Islam yang benar dan diberikan kesabaran. Karena juga belajar itu kan butuh kesabaran. Seperti kita misalnya tadi kan duduk di majelis ilmu itu butuh sabar. Kalau tidak kita mungkin karena kita capek, kadang kita ngantuk, macam-macam. Nah, itu semua butuh kesabaran. Kita belajar butuh sabar, kemudian juga nanti kita beramal juga butuh sabar. Nah, itu kita mendoakan mudah-mudahan beliau diberikan oleh Allah SWT kesabaran ya dalam belajar, dalam beramal nantinya, dan juga tentunya kita sebagai seorang muslim ini tentunya bertambah saudara. Tentunya kita senang kita tambah saudara, tambah teman. Itu yang kita inginkan, bukan tambah lawan, ya, bukan tambah musuh. Dengan kita tambah saudara, tambah teman, tentunya mudah-mudahan lebih ada keberkahan dalam kehidupan kita, dan kita tentunya saling nasihat menasihati, saling tolong menolong, membantu. Itu semua meringankan apa beban dari saudara kita. Dan memang dalam Islam disebutkan perumpamaan kita sesama muslim itu walaupun kita beda bahasanya beda. Bang Ginting ini dari Medan, saya dari Padang ini. Beda asal kampung, bahasa beda, suku, bahasa dan sebagainya. Tapi kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Bahwasanya orang mukmin itu bersaudara. Dan Nabi SAW mengatakan, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid." Perumpamaan orang mukmin itu dalam dia bersaudara seperti satu tubuh. Yang kalau satu tubuh kita sakit, yang lain ikut merasakan. Maka kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Itu bagaimana dalam Islam kedekatan persaudaraan itu bukan hanya semata hubungan nasab atau keluarga, darah, bukan. Tapi justru yang lebih kuat adalah sama muslim. Walaupun kita satu nasab kadang, tapi kalau beda agama atau beda ya, keyakinan, itu kadang nggak nyambung. Tapi kalau kita walaupun beda, nggak satu darah, tapi kita adalah satu, dia disatukan karena Islam, karena iman, maka kita saling merasakan itu. Dan itu persaudaraan yang paling hakiki sebenarnya. Dan tentunya
persaudaraan itu tidak hanya di dunia, sampai di akhirat. Dan tentunya hebatnya persaudaraan ini, kita mendoakan saudara kita sama muslim, baik dia masih hidup atau sudah meninggal, doa itu sampai. Itu hebatnya persaudaraan kita sama muslim. Kita misalnya mengatakan Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, ampuni orang mukmin laki-laki dan perempuan yang hidup dan yang meninggal, sampai doa itu, merasakan doa itu. Walaupun kita kadang sudah meninggal, ada yang mendoakan kita sampai. Itu apa? Mulianya dan berkahnya persaudaraan dalam Islam. Dan itu tidak ada di agama yang lain. Maka ini ya tentunya kita sekali lagi sangat ya berbahagia, dan beliau juga tentunya sangat berbahagia mendapatkan hidayah Islam, dan mudah-mudahan bisa tentunya diberikan istiqamah, dipertahankan Islam ini sampai meninggal, karena Allah SWT katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Yang muslim menyerahkan diri kepada Allah SWT. Kita menyerahkan diri kepada Allah SWT, dan agama Islam agama yang sempurna. Kita melihat menunjukkan bahwasanya kebenaran Islam itu bisa kita lihat dengan bagaimana agama Islam itu mengajarkan segala sesuatu yang komprehensif, kata orang sekarang, menyeluruh, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya diajarkan dalam Islam. Yang itu tidak diajarkan dalam agama-agama yang lain, tidak ada. Bagaimana kita berhubungan dengan Allah, beribadah kepada Allah, bagaimana kita berhubungan dengan orang tua, bagaimana berhubungan dengan saudara, baik manusia sesama muslim, dengan non muslim, dengan hewan, dengan tumbuhan, lingkungan, semua diatur. Ada aturannya. Bahkan kita masuk kamar mandi, makan, minum juga ada aturannya. Ya, semua diatur, termasuk nanti misalnya kita nanti berhubungan dengan orang tua kita yang mungkin belum mendapat hidayah, kita mendoakan, kita berdoa sama Allah, boleh kita doakan, mungkin orang tuanya diberi hidayah oleh Allah SWT supaya juga masuk dalam Islam. Dan tidak ada yang nggak mungkin. Mungkin sekarang kita nggak tahu, mungkin dia akan marah atau apa, tapi nggak ada yang tidak mungkin. Kalau kita lihat sejarah para sahabat itu, sebagian mereka justru ya pasti dimarahin sama orang tuanya, atau sebaliknya, anaknya masuk Islam, orang tuanya marah, atau orang tuanya masuk Islam, anaknya juga nggak suka. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Kita doakan mudah-mudahan orang tuanya juga mendapatkan hidayah Islam. Ya. Walaupun bagaimanapun tetap dalam Islam itu tetap berbuat baik kepada orang tua. Walaupun beda agama tetap berbuat baik. Dan bisa jadi dengan kita berbuat baik kepada orang tua itu tersentuh. Kenapa dia sejak masuk Islam nih jadi baik banget sama saya gitu. Suka bawain buah, bawa apa gitu kan. Ini sebelumnya nggak ada. Nah justru dia bisa tersentuh. Oh ini berarti yang diajarkan Islam. Justru itu cara apa mendakwahi orang tua. Jadi mendakwahi orang tua dengan seperti tadi. Maka ini ya mudah-mudahan apa yang kita lihat, kita dengar pada siang hari ini merupakan suatu hal yang baik buat kita bersama dan juga buat saudara kita. Dan tentunya ini semua ya taufik dari Allah SWT. Dan sekali lagi ya, setelah ini tentunya kita tetap belajar ya, dan insya Allah yang penting ada niat. Jangan ada di dalam hati kita, oh kayaknya berat nih Islam ini, kalau dibandingkan dengan agama lain kan mungkin Kristen atau apa kan kelihatannya beban ibadahnya banyak. Kalau Kristen mungkin kan cuma setiap pekan ke gereja gitu kan ya. Kalau kita kan enggak sholat 5 kali sehari semalam gitu kan. Nanti ada puasa di bulan Ramadan misalnya. Tapi sebenarnya kalau kita menjalaninya tidak ada yang berat. Justru kita akan mendapatkan kenikmatan di situ. Justru ibadah itu adalah kenikmatan sebenarnya. Karena Allah itu enggak butuh kita ibadah kita. Kita enggak beribadah pun Allah itu enggak jadi miskin. Tetap berkuasa, tetap kaya. Justru kita yang butuh ibadah, karena kita ingin masuk surga. Mungkin itu ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita doakan mudah-mudahan beliau ya bisa sabar dalam Islam dan mendapatkan senantiasa hidayah dan keistiqomahan. Allahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Insyaallah. Ya.